yang satu positif, yang satu negatif, atau yang satu supporting, yang satu adalah oposisi, ya, supporting and opposing atau opposition. This is the debate, and it is called like academic, or it is usually sponsored by the university. Yeah, parliamentary debate is usually sponsored by the university, but today there are so many senior high school who conduct the English debate, parliamentary English debate competitions, not only in the university. Now there are some students from the senior high school. They are able to have the debate skills. So kita jangan kalah dengan the senior high school students, karena mereka sudah mulai sering mengadakan the parliamentary debate. Ya, inspired in the name, ya. Parliamentary debate is not like the governmental parliamentary atau parliament, because when we have the governmental parliament, they usually talk about the politics, they usually talk about everything related with the government, and everything the cases related with the government. But the parliamentary debate is related with the academic. Ya, tidak ada hubungan dengan pemerintahan, tidak berbicara mengenai politik, tidak berbicara mengenai sesuatu hal atau kasus yang berhubungan dengan pemerintahan, tapi murni berhubungan dengan akademik. Actually in Indonesia the parliamentary debate is not well organized, ya. This is not well recognized because the positions of English itself. I mean that the English is only the foreign language, and we do not have the habitual to speak or to communicate with English in communications, ya. So parliamentary debate in Indonesia is not common. Karena memang bahasa Inggris di Indonesia masih sebatas bahasa yang hanya dipelajari oleh mahasiswa yang memang related with the academic of English, bukan sesuatu yang dibuat seperti komunikasi. Bahkan the students of English is not habituated to speak English. Dan bahkan mahasiswa bahasa Inggris pun jarang sekali dengan bahasa Inggris. Deny or undeny, disangkal atau tidak disangkal, tetap saja kita yang belajar bahasa Inggris, we are not used to speak English in our communications. This is the big problem when we conduct the debate. Reza, do you share the Zoom? Do you share the meet? With Paksan, because his quota is limited, so we have Paksan with Zoom with my device. Okay, it's okay. So we come back to it. We come back to the debate. Okay. So what part is the debate actually? What part is the parliamentary debate actually? The parliamentary debate is used to train the students to think logically, to train the students to think relevantly, and even scientifically toward certain cases. Nah, sebenarnya debate itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk melatih siswa, untuk melatih mahasiswa berpikir logik, relevant and scientifically. Nah, ketika sudah belajar tentang debate, maka sebenarnya speaking English is not a problem, bukan lagi sebuah masalah, because we have to speak, we have to communicate, we have to use English as a means of communications, as a means of sharing idea, as a means of exploring the data and somewhere and something like this. Yeah, we have to be good in English. We have to be able to speak English.
speak English fast, ya. But well is not like fast. Bagus itu tidak harus cepat. But in our mind, we have the building. Kita sudah punya bangunan. We have the building of the constructions of English. Yeah, to speak in to be used in debate. Okay, and then do you open the material that I have sent to you? Yes, ma'am. Okay, look up page 3. Ya, kita mulai pada basic rules and roles. Page piro? Basic 3. rules and roles. And next week 3. we start our discussions or practice of debate parliamentary or parliamentary debate. Mampus. Ya. Okay, Bisa. basic rule and roles of parliamentary debate. The speech order. There is the the diagram or the figure of the Pac-Man, gambar Pac-Man. Do you know Pac-Man? Ya. Pac-Man kan seperti itu kan. Okay, as I stated before that in parliamentary debate there are two sides, positive and negative, or supporting and the opposing. And this diagram, this figure, represent the two sides, the government affirmative or the positive or the supporting, and then the second, the white one, is the oppositions, negative. Ya, the speech order. Nah, sebenarnya ini yang saya katakan bahwa dalam satu tim itu harus ada 3. Dalam speech parliamentary itu harus ada 2 tim. Yang pertama adalah government atau afirmatif atau positif. Kemudian tim yang satunya adalah the oppositions atau the negative team. Dan masing-masing tim itu terdiri dari 3 speaker. Satu tim terdiri dari 3 speaker. The second speaker and the third speaker. Ya, mem itu gambarnya 4. Yang di bawah yang digaris, yang di bawahnya garis putus-putus adalah replier. Replier itu diambil dari the first speaker atau the second speaker. Nah, jadi tetap 3. The first speaker, the second speaker, and the third speaker. The speech order. Parliamentary debate arranges the order of the stating argument in the turn. Harus in the turn, harus gantian, tidak kemudian saling beradu argumentasi tanpa ada aturan. Maka rule-nya adalah bahwa stating the argument in the turn, harus gantian. Ya. So can we cut the opponent's conversation or the opponent's argument? Yes, yeah. But in the rule, ya, boleh kita mengkat, boleh kita menginterupsi di argumen orang lain, ya, lawan kita, tapi dengan aturannya. Okay. So cutting into opponent's talk may not be allowed, ya, except for certain debate style which allow asking for the interruptions or POI. Jadi debate ada 3 style. Yang pertama adalah British, yang kedua adalah Asian, yang ketiga adalah Australian. Nah, pada Australian maka tidak diperkenankan untuk interupsi atau memotong argumen oponen. Nah, yang akan kita pelajari next week is about the Asian style of the parliamentary debate. Parliamentary debate. Okay, betul. Coba perhatikan gambarnya. There are 2 kinds of the speech, substantive and reply speech. Jadi yang 1, 2, 3 itu namanya substantive speech. Yang di bawah garis putih itu namanya reply speech. Substantive. Pengulang. Reply. Ya. Di dalam satu speech atau one speaker, he or she needs 7 minutes 20 seconds. Tetapi kita nanti nggak sampai segitulah, terlalu panjang. 7 menit terlalu lama, paling 2 menit sudah cukup, ya. Maka di parliamentary debate yang asli, he or she needs 7 minutes 20 seconds. Nah, sekarang akan saya jelaskan alurnya.
Dia perhatikan the figure one. Oke. Pertama kali yang harus diperhatikan bahwa yang mendapatkan motion, nah, jika ada dua tim yang berlawanan seperti ini dan mendapatkan satu motion, ya satu motion itu tema motion, maka yang mendapatkan giliran pertama, the first turn to speak adalah government. Kan? The first speaker. Kemudian kalau first speaker sudah menyampaikan argument for 7 minutes 20 seconds, maka akan diganti dengan the first speaker of the negative team of the opposition. Karena kemudian 7 menit 20 detik setelah the second, maka akan dilangsungkan oleh akan dilanjutkan oleh the second speaker of the government. 7 minute 20 second, and then in turn of the second speaker of the opposition. Yeah. And then after that the third speaker of the oppositions, and the last is the third speaker of the government. The last is the third speaker of the negative. Jadi menjelang seperti ini, dari first speaker positif, kemudian first speaker negatif, kemudian the second speaker positif, second speaker negatif, and the last is third speaker of the positive, and then third speaker of Negatif. Nah, baru kemudian akan dilanjutkan oleh replier. Nah, replier sebenarnya tugasnya apa? Untuk giving closing statement or giving summary. Nah, giving summary. Maka replier akan diberi waktu tidak sama dengan speaker, tapi replier mendapatkan waktu 5 minutes 20 second, 5 menit 20 detik untuk replier. Replier yang pertama adalah the third speaker dari grup negatif. Jadi setelah the third speaker of the negative team selesai memberikan argumen, maka akan dilanjutkan oleh repliernya. Replier boleh diambilkan dari speaker atau second speaker. Oh. Third speaker tidak boleh menjadi replier. Ya, third speaker tidak boleh menjadi replier. Yang boleh menjadi replier adalah the first speaker atau the second speaker of each team, baik positif atau negatif. Ya. Maka setelah speaker ketiga dari pihak negatif memberikan argumen, maka dilanjutkan oleh repliernya. Kemudian setelah itu diakhiri dengan replier of the positive. Ya. Selesai. Berarti berapa menit? 7 menit 20 detik kali 6 ditambah 5 menit 20 detik kali 2. Ini apabila debate parlementer yang sebenarnya. Ya. Tapi apa kemudian kita akan pakai seperti itu selama itu? Jangan 7 menit 20 detik itu lama sekali. Suwi banget kayak Uni sak udah banyak. Apa sih tugasnya masing-masing? Loh. Tugas masing-masing. Sekarang tugasnya. Ketika dua tim baik positif atau negatif ke the motion, ya sudah mendapatkan motion. So the role of the speaker. Sekarang apa tugasnya? Well, the government of the affirmative or the positive, the first speaker of the affirmative. The chief first is defining the motion or giving definitions of the motion. For example, the motions is this house believes that a final examinations is not necessary for the students. Misalkan itu motionnya. Ya, motionnya this house believes that the final examinations is not necessary for the students. Berarti kudu argumentatif. The first speaker of the affirmative has to define the motion atau giving limitation. Limitasi dulu, definisi dulu. Karena motion this house believes Enggak cekeleh.
the final examinations is not necessary for the students. Masih luas. Definisi student itu tingkat apa? Rekaman. Karena SD, SMP, SMA, Gua tinggal di grup. the student. Nah sekarang ini definisi biar tidak melebar kemana-mana diskusi. Weh, malah tak pateni. Ya Allah, ngerti ambak nih tadi merencanaku biasa beresin. Maaf ya. The first speaker of the affirmative. Okay, we agree with the motions of this house belief that English final examinations is not necessary for the students, and I will give the definition of this motion, and I give the limitations of the motion. The student here is special for, misalkan, the university student, atau the student here I would like to limit. The term of student here is only for. Saya akan membatasi istilah student di sini hanya untuk, misalkan, the university student, misalkan. Maka diskusi nanti tidak melebar karena sudah diberikan batasan. Dan itu penting sekali. Kalau tidak, maka tidak nyambung nanti. Satunya membahas anak-anak SD, satu membahas anak-anak SMP, satu membahas ketika anak-anak SMP dibahas, yang satunya membahas anak kuliah dan sebagainya. So give the limitation. Kenapa harus orang pertama? Jika the first speaker of the government tidak memberikan limitasi, maka kesempatan memberikan limitasi itu jatuh ke oponen, ke opposition. Nanti yang memberikan, padahal yang the first speaker of the government tuh yang harus sebenarnya yang harus menguasai tuh, yang memegang peran penting pertama. Tapi kalau yang lupa memberikan limitasi, maka limitasi ini akan diambil oleh the first speaker of the opposition. Rugi besar. Betul. Nah, kadang yang misalkan yang government sudah ganding-ganding memberikan argumen, ini kok khusus tinggi anak SD ya. Ternyata lupa memberikan limitasi, diambil oleh opposition yang dibahas tentang anak kuliah. Beda kan? Nah, kemudian tugas first speaker yang apalagi selain defining the motion or giving the limitations of the motion, stating team split. You know team split? Pembagian tim. Biar tidak overlap, ya tumpang tindih memberikan argumen dari first speaker, second speaker, and the third speaker, maka harus dibagi dulu. Kalau misalkan the motions is this house believes that the final examinations is not necessary for the students, maka cari dari beberapa poin. Misalkan motion itu akan dibahas dari dua point of view, misalkan dari segi efektivitas tahan atau dari segi ekonomi. Ya, misalkan ada dua, misalkan dari social point of view, atau janganlah misalkan psychological point of view, misalkan dengan economical point of view, maka harus dibagi. Okay, I'm the first speaker of the government would like to have the team, and I would like to have the team split. Misalkan gini, the first speaker will discuss about this motion based on the psychological point of view, and the second speaker will give the argument from the economical point of view. Nah, misalkan begitu. Pertanyaannya, ma'am, kenapa kok the third speaker, speaker yang ketiga tidak mendapatkan bagian? Karena speaker ketiga itu tidak boleh memberikan argumen baru. Speaker ketiga itu boleh memperkuat argumen pertama dan argumen pembicara kedua. I absolutely agree with the first and the second speaker of our team, misalkan. I strongly agree with the argument of the first and the second speaker of my team because bla 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 bla. Itu tugasnya speaker ketiga. Maka speaker ketiga tidak boleh memberikan argumen baru. Yang boleh memberikan argumen baru itu adalah the first speaker and the second speaker. Oke, itu namanya team split.
biar nggak saling overlapping. Misalkan ketika speaker pertama memberikan argumen, speaker kedua balik lagi memberikan argumen yang sama, kan percuma. Ya tidak seperti itu, ada pembagian. Ya, kemudian apa lagi? Setelah itu baru proposing argument. Proposing argument ya sesuai dengan pembagiannya. Kalau misalkan the first speaker will talk about the final examinations from the perspective of psychological point of view, makanya hanya itu, tidak boleh membahas yang lainnya. Oke, 7 menit 20 detik selesai, baru kemudian the opposition, the first speaker. Nah, first speaker tugasnya apa? Responding ke government's definition. Nah, yang saya katakan tadi, kalau misalkan pihak pertama tidak atau lupa memberikan definisi, maka definisi bisa diambil alih oleh the opposition. Nah, kalau misalkan tidak, ya hanya opposition mengatakan I strongly disagree with the motion because, nah baru Strongly itu responding government deviation. Angga lagi. I absolutely disagree with the motion, karena memang oposisi kan. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata seperti ini. Sebenarnya saya setuju dengan pendapatnya government, tetapi nggak bisa. Itu strongly Disagree. ya, itu kesalahan yang sangat besar. Ya. Tidak boleh ambigu, agree and disagree. Tidak boleh saya sebenarnya setuju dengan pendapat saudara, tetapi saya punya pendapat sendiri. Tidak boleh, kalah sudah. Ya. And then stating team split, sama seperti tadi, maka opposition juga berhak membuat team split. Disagree-nya dari poin apa. Kemudian doing rebuttal. What is rebut? Menyanggah. Menyanggah. Sanggah. Kalau tidak setuju kenapa? Data-datanya apa? Buktinya apa? Data itu penting. Menurut ini, dan buktinya ini, pada tahun ini mengatakan bahwa ini. Apa gitu. Baru kemudian proposing argument. Nah, setelah 7 menit 20 detik, balik ke second speaker of the positive, doing rebuttal, proposing argument. Kemudian the second speaker of the opposition. Kemudian the third speaker of the government, doing rebuttal, supporting the stated argument. No new argument. Ya, no new argument. No new argument can be made, but new angle are allowed. Jadi tidak boleh membuat argumen baru, tetapi boleh argumen-argumen yang sudah diberikan oleh first speaker dan second speaker itu diberikan argumen dari sudut pandang yang lain. Misalkan begini, kalau yang first speaker tadi psychological kan bahwa boleh, atau misalkan Reza ahli pendidikan mengatakan bahwa memperkuat ini bahwa, jadi boleh dari sudut pandang yang lain boleh, tapi tidak boleh membuat argumen baru. Nah, kemudian the third speaker of the opposition, kemudian replier, summarize the debate. Nah, when the replier give the summarize of the debate, maka itu tugasnya replier untuk memperkuat. Jadi begini, ya kita promosi, saling mempromosikan bahwa ide kita, gagasan kita, argumen kita itu yang paling betul. Okay, I strongly disagree with the motions of this because bla 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 bla. Okay, the adjudicator, misalkan untuk mempengaruhi juri, the adjudicator, I believe that our argument are the best because bla 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 bla. Dengan summary. Diakhiri dengan alurnya. Sekarang term motion. Istilah-istilah di dalam debate itu pertama ada motion. Motion itu tema. Nah, motion di dalam
debate itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah THBT, THBT. THBT is this house believe that. Yang dinamakan dengan this house itu pihak government, pihak positif. Misalkan, this house believe that the final examinations is not necessary for the student. Maka this house itu ya pihak positif. Pihak positif percaya bahwa final examination itu tidak penting buat student. Nah, itu ya. This house believe that. Ada juga THW. This house would. Ya, this house would. Itu kalau rencana, misalkan gini, this house would prohibit the students to bring any communication devices to school. This house akan melarang murid untuk membawa segala macam alat komunikasi ke sekolah. Itu kemas rencana. Ya, this house would. Atau ada lagi, this house support. This house support, mensupport, bentuk-bentuk support. This house support, misalkan apa ya? This house support cigarette kretek entertain itu apa misalkan? Misalkan boleh mensupport apa misalkan? Apalagi ya? This house abolish. Nah, hanya satu yang tidak boleh dijadikan motion. Motion tuh boleh apapun asalkan debatable. Debatable. Motion tuh harus debatable. Harus ada sesuatu yang didebatkan. Karena kalau tidak bisa didebatkan, tidak akan bisa dijadikan motion debate. Contohnya apa sih motion yang tidak bisa didebatkan? Itu misalkan gini, smoking is not good for our health. Nah, sudah beres. Tidak mungkin ada yang nyangka, toh. Maka motion-motion yang tidak bisa didebatkan seperti itu tidak boleh jadikan motion debate. Misalkan apalagi ya, negara kita adalah negara kesatuan. Nah, sudah deadlock, tidak akan bisa didebatkan. Tidak boleh. Jadi motion itu harus sesuatu yang didebatkan, sesuatu yang debatable. Ya, and then case building. Case building itu apa? Case building is preparations to build the argument. Kalau misalkan kita nanti tidak perlu menggunakan case buildingnya, cukup di rumah saja, karena tidak mungkin saya berikan 10 menit di tempat harus membuat argumen. Silakan argumen dibuat di rumah. Nah, kemudian point of view. Nah, point of view is similar with the interrupsi. Gitu. Nah, point of view itu hanya bisa dilakukan jika kita menggunakan Asian style of the debate. Point of view. Nah, kalau misalkan pada saat the first speaker and the second speaker giving the argument, kemudian pihak oponen tidak menyetujuinya, maka pihak oponen boleh mengajukan point of view. Point of POI view. please. Nah, gitu. Sambil mengangkat tangan mengatakan POI please. Nah, maka pihak yang memberikan argumen, baik positif atau negatif, pihak yang memberikan argumen itu boleh menerima or deny atau menolak POI dengan banyak pertimbangan. Kalau sekiranya waktunya cukup dan sanggup untuk menjawab pertanyaan dari penanya, dari yang interupsi, maka boleh diterima. Nah, dengan banyak pertimbangan. Kadang-kadang pertimbangannya adalah saya masih punya banyak yang harus saya sampaikan, sementara waktunya mepet. Daripada saya ngurusi POI, mendingan saya berargumen gitu. Itu boleh menolak. Kalau menolak, no thanks. Katakan saja no thanks. Ya. Karena apa? POI itu gambling. Artinya gambling adalah jika diterima dan bisa menjawab pertanyaan yang interupsi, maka nilai itu banyak didapat. Tetapi jika begitu POI diterima dan tidak bisa menjawab, maka nilai akan sangat berkurang. Maka
POI itu kadang-kadang menjadi gambling, diambil atau tidak, tapi kebanyakan itu jarang diambil. No thanks. Nah, gitu. Itu POI. Jadi interupsi boleh, tapi hanya pada Asian style, tidak pada British dan tidak pada Australian. Australian. Tidak pada British ya, and Australian. Nah, kemudian terakhir adalah adjudicator. Adjudicator itu adalah juri. Juri itu bisa ada dua ya, the silent adjudicator dengan the verbal adjudicator. The verbal adjudication itu apabila kita menjuri dengan memberikan feedback. Tidak hanya memberikan nilai, tapi memberikan feedback. Kelebihannya apa, kekurangannya apa pada masing-masing grup, termasuk mengumumkan the best speaker. Siapa speaker yang paling bagus pada saat debate itu? Nah, memang ada the best speaker. Oke, sekarang style. Sekali lagi bisa dibaca sendiri, tetapi kita nanti menggunakan Asian style. Itu paling fleksibel. Ya, Asian style itu paling fleksibel. Kita lanjutkan kepada apa sebenarnya yang harus di-adjudicate, apa yang harus dijuri. Yang pertama, meter. Apakah meternya itu relevan, apakah meternya itu logik, apakah meternya itu konsisten dengan tema atau motion. Yang kedua adalah manner. Bagaimana mannernya? Nah, manner itu terkait dengan eye contact, terkait dengan voice modulation, terkait dengan hand gesture. Jadi hand gesture itu penting, tidak mau diam siap kayak seperti itu, tapi harus bisa boleh menggunakan tangan hand gesture. Kemudian using the note. Nah, ini yang paling penting yang akan saya sampaikan. Di awal kita belajar public speaking, ketika presentasi saya sudah memberikan arahan tidak boleh membawa teks, tapi cukup membawa note, gitu kan. Kemudian membawa PowerPoint, note kan. Kemudian ketika speech juga seperti itu, jangan membawa teks, but take a note. Nah, prakteknya di sini. Pada debate, semakin peserta itu baca, maka semakin nilainya berkurang. Maka yang dibolehkan itu take note. Not rely on their note too much. Tidak boleh bergantung pada note-nya itu banyak-banyak. Karena itu termasuk dalam elemen of manner. Ya, usahakan pada poin-poinnya saja. Tidak dibaca. Kalau dibaca namanya not debate tapi reading. Nah, yang terakhir adalah method. Metodnya gimana? Metodenya apakah terstruktur? Ada limitation, ada definition, ada limitation, ada team split, ada argument, proposing argument, ada rebuttal dan sebagainya. Kalau semua terpenuhi, it's okay. Tapi step-step itu harus dilaksanakan ya. Giving proposing argument, doing rebuttal, defining the motion, giving limitation dan sebagainya. Tuh. Nah, kira-kira bisa ya untuk minggu depan kita belajar debate. Insya Allah. Oke. Sekarang perjanjian kita. Ketika debate, one speaker need how long is the time for proposing the argument? One speaker. 3 menit 3 menit 20 detik ya? Ya. Tidak, apa 7 menit 20 detik? Kebanyakan, Mem. Atau cukup? Oh. Oke. Speaker cukup 3 menit 20 detik. Replier cukup 1 menit 20 detik. Yang pertama. Ya. Mampus. Speakernya 3 menit 20 detik, repliernya 1 menit 20 detik. Nah, satu ronde, satu putaran debate, maka dibutuhkan personil 2 tim. 2 tim itu 3 positif, 3 negatif. Berarti berapa mahasiswa? 6. 6 itu ditambah
Satu, chairperson. Chairperson adalah orang yang mengatur jalannya debate. Satu, chairperson. 7. Ditambah satu timekeeper. Timekeeper itu adalah orang yang memberitahu waktu dan memberitahu. Jadi, the first speaker of the government spend 3 minutes 20 seconds atau 2 minutes. Itu tugasnya timekeeper. Jadi setiap kali selesai speaker, maka timekeeper harus menginformasikan masing-masing speaker itu sudah menghabiskan berapa waktu. Spend the time. Nah, kemudian 2 adjudicator. Berarti berapa? Adjudicator itu memberi nilai, kemudian memberikan feedback atau review, kemudian dengan mengumumkan best speaker-nya. Berarti kita butuh berapa? 1 putaran debate itu? Loro. 10, Speakernya 6. 10 ya, speakernya 6. Kemudian timekeeper-nya 1, 7. Iya. Kemudian chairperson-nya 1, 8. Kemudian adjudicator-nya 2, 10. Iya tuh. 1 putaran kita butuh 10. 1 meeting kita butuh 2 kali putaran. Jadi 1 kali meeting itu ada 20 mahasiswa. Nah, motionnya akan segera saya berikan, chairperson-nya akan langsung saya berikan, chairperson-nya text of chairperson akan langsung saya kirim. Nanti siapa yang menjadi chairperson sudah ada tinggal nyontoh, tinggal baca saja. Kemudian argumen silahkan kemudian dibangun di rumah atau dimanapun. Minggu depan sudah mulai kita debate. Siapa yang positif, siapa yang negatif, silahkan diinikan sendiri. Oh, berarti ada yang positif negatif. Iya. Ya. Nanti saya berikan 2. Oke. 2 saja ya temanya. 1. Tema yang pertama. 1. Tema yang putaran pertama ya. Tadi aja. This house believe that the final examinations is not necessary for the student. Putaran kedua. This house would oblige the students to bring the handphone to school. This house akan melarang siswa untuk membawa HP ke sekolah. 2 itu motionnya. 2 itu untuk 2 kali putaran ya. Maka minggu depan kita sudah. Kamu hari apa toh ini? Adanya Kamis. Iya, Mem, Kamis. Oke, Kamis depan peraih lagi. Masih masuk untuk Kamis depannya yang libur lagi. Yang libur tuh Kamis ini tuh. Iya, Kamis ini libur. Terus minggu depan itu masuk, minggu depannya lagi tanggal merah lagi. Ya kita ganti hari Senin lagi aja. Iya, untuk yang libur nanti. Ya, berarti ini minggu depan berarti 20 mahasiswa, minggu depannya 20 mahasiswa lagi. Nanti yang belum nyusul ke gelombang berikutnya. Kok sampai semuanya sudah pernah menjadi speaker. Jangan kemudian aku jadi timekeeper, no. Timekeeper itu nanti juga harus jadi speaker juga. Pindah rebutan pengen jadi timekeeper. Timekeeper nanti juga harus menjadi speaker di gelombang berikutnya. Nah, yang speaker boleh tidak 2 kali tidak apa-apa, tapi kalau timekeeper harus jadi speaker. Oke. Is there any questions? Apa pertanyaan nih? Ada pertanyaan? Ayo, on-cam kita screenshot. Bentar, saya absen. Lu absen? Lu kok ada? Anda Lia Fatimah? Gede nah suaramu, Oke. kurang like. Anjum.
Sudah saya gentle. Ada. Yasin Al. Yasin Al. Islamia. Present ma'am. Alisma. Present ma'am. Latifah. Lutfi. Soidin Najib. Kelvin. Kelvin Dada. Nasihatul Malika. Present ma'am. Nisda. Present ma'am. Nona Kinanti. Ada Novinda. Present ma'am. Present ma'am. Ririn. Present ma'am. Yes. Vivi. Present ma'am. Wahyu. Wahyu enggak? Wahyu. Are you helping? Present ma'am. Present. Wahyu Fidida. Present ma'am. Laini. Present ma'am. Zulfan Maulana Iqbal. Present ma'am. Adolisa. Present ma'am. Ahmad Maulana. Present ma'am. Aisyah Zunaida. Present ma'am. Afi. Present ma'am. Eliana. Present ma'am. Deni. Cilikna. Dina. Enggar. Present ma'am. Enggar diseluk direm dewe. Gedekna. Enggar mungkin sih ada absen kok. Sudah. Aku mau ngos muni itu tapi ning kono. Ngelek. Kita tak ngelamun dah aku. Dewe iki ndak kaget lho model luwe. Gedekna. Apa aku ya? Gasan. Ja, kamu pangkas rambut, Ja? Sudah lama mem pengen gundu. Mutiara, Farudin Tias. Ingin bagas rambut mem. Present ma'am. Oke. Oke ya. 1, 2, 3, saya screenshot. 1, 2, 3. Present, ma'am. Febrian, Novinda mana orangnya? Hadir ma'am. 1, 2, 3. Oke, thank you. See you next week. PJ-nya silakan di ini kan ya, siapa yang akan tampil di debate minggu depan. Mem, tak izin bertanya. Oh ya, Enggar, usahakan dicampur, jangan yang satu tim laki-laki saja, satu tim perempuan saja, dicampur. Satu tim itu pasti ada yang mau dicampur ya. Iya, Mem, untuk nanti membentuk grup saja terus speaker 1 2 3-nya biar diatur gitu saja atau gimana? Iya, Oh iya. untuk grup biar mereka 1, 2, 3 dipikirkan sendiri. Tapi yang penting harus dicampur satu tim itu. Oke ya, thank you very much for this morning. See you next week. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem. Ya. Thank you. Bye.